Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah ya. Anak-anak sudah siap semua? Sudah berpakaian rapi ya? Nah, anak-anak, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, berpakaian yang rapi ya, sikapnya yang baik. Nah, anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Aku Mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, walau aku tak mengerti jalanmu yang besar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya Dia cintaku. Sekali lagi ya anak-anak ya. Dengannya, dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya Dia cintaku. Anak-anak, mari kita berdoa. Sikapnya yang baik ya anak-anak. Matanya ditutup, tundukkan kepala, tangannya dilipat. Tirukan tante berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami dapat beribadah kepadamu. Ini semuanya hanya oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Segala kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak silakan duduk. Mari kita menyanyi besarkan nama Tuhan. Anak-anak nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Nah, anak-anak, kita kalau beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh ya, memuji juga gitu ya, sungguh-sungguh, mulutnya dibuka, suaranya ya dibuka juga ya anak-anak, seperti Bapak Gembala mengatakan ya, kalau memuji Tuhan dibuka mulutnya ya, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita berdiri, kita nyanyi hati yang gembira ya. Anak-anak gembira ya, nggak boleh bersedih. Kalau mukanya muram itu jelek ya. Anak-anak, muka muram itu temannya siapa? Setan. Kalau mukanya ceria, gembira, bersinar, itu temannya Tuhan, anak Tuhan ya anak-anak ya. Jadi walaupun anak-anak masih kecil ya, enggak boleh murung, susah, apa itu ya anak-anak jelek ya, Tuhan enggak senang. Ayo kita bangkit berdiri, mari kita nyanyi lagu hati yang gembira. Semangat ya anak-anak. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Satu kali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, anak-anak, ada pengumuman ya. Jangan bosan-bosan ya kalau mendengarkan pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore ya. Setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi ya. Jangan asal-asalan. Sungguh ya anak-anak ya. Kalau ibadah kepada Tuhan meskipun di rumah tidak ada yang lihat, tapi Tuhan akan lihat ya. Kita yang rapi ya, kalau berpakaian yang rapi ya saya. Anak perempuan pakai rok ya, masa celana panjang ya, pakai rok. Anak laki juga yang rapi semuanya ya, pakai celana yang rapi, anak-anak yang laki ya. Kita kan beribadah harus pakaian yang sopan dan rapi ya. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Nah, anak-anak, ringkasan firman Tuhan ini di YouTube tugas kita atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP ya anak-anak. Nah, sudah paham ya anak-anak semua? Nah, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja,
waktu hari Minggu ya anak-anak, tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis, ikut mendengarkan firman ya. Anak-anak betul ya, tidak boleh loh rame. Tante juga kadang di atas terdengar suara anak-anak, ada yang nangis lah, lari, rame. Itu tidak boleh ya, mengganggu orang tua beribadah. Dan memang anak-anak tidak boleh mengganggu ibadah. Anak-anak harus ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya anak-anak diam ya, nggak boleh ganggu, nggak boleh nangis, minta apalah, minta itu, nggak boleh ya. Belajar duduk yang manis. Nah, sampai sekian ya anak-anak. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Anak-anak tetap berdiri ya. Mari kita menyanyi dengan sayapmu ya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Referennya sekali lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Anak-anak, sikapnya berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Tangannya dilipat ya, matanya ditutup. Sungguh-sungguh ya anak-anak kalau berdoa, tirukan tante berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami roh kesungguh-sungguhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami mengerti dan dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Segala kuasa roh-roh jahat, roh-roh main-main, roh ngantuk,
roh nakal, kami usir. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak dengarkan ya, Tante mau cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan Tante ambil dari Kejadian. Siapa yang bawa Alkitab ya? Anak-anak sudah dipersiapkan ya, Alkitab, alat tulis ya, nulis ya. Kalau yang bisa nulis, biar ingat ya anak-anak ya. Nah, kalian buka Alkitabnya Kejadian. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 ya. Terus ayat 12 sampai 33. Anak-anak itu Tante cerita tentang Ishak yang si pendamai, Ishak cinta damai ya anak-anak ya. Itu terdapat dalam kitab Kejadian itu ya. Nah, dengarkan Tante langsung cerita ya anak-anak ya. Anak-anak baca ya sendiri ya di rumah gitu. Yang rajin anak-anak ya, rajin baca firman sedikit-sedikit aja setiap hari ya anak-anak ya. Nah, ini PR ya, anak-anak baca Kejadian ya, PR dari Tante ya, Kejadian 26 ya, ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai 33. Tadi ceritanya tentang siapa? Bapak Ishak ya. Bapak Ishak itu hatinya penuh damai. Anak-anak tahu siapa sih Bapak Ishak itu siapa? Ayo, siapa tahu? Siapa tahu Bapak Ishak? Anaknya siapa Bapak Ishak itu? Bapak Ishak adalah anaknya Bapak Abraham ya. Nah, anak perjanjian loh anak-anak ya. Bapak Ishak gitu ya. Nah, anak-anak Bapak Ishak ini hatinya penuh damai. Saat itu ya, dengarkan ya, Tante cerita, dengarkan sungguh-sungguh. Saat itu di Kanaan tempat Bapak Ishak dan keluarganya terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan, loh itu loh anak-anak ya. Waduh sampai kurus ya, lapar semua, seluruh negeri itu lapar ya. Tidak ada makanan, mungkin air pun sulit ya anak-anak ya. Jadi itu kurus semua ya, anak kecil itu lihat gambarnya ya anak-anak. Nah, saat itu Bapak Ishak terpaksa pergi pindah ke tempat lain, ke Gerar. Mana anak-anak? Gerar ya. Di mana banyak orang Filistin tinggal di sana. Raja mereka bernama Abimelekh. Nah, itu pergi itu ya. Bapak Ishak bersama anak istrinya ya pergi ke tanah mana? Gerar. Lah di tanah Gerar itu anak-anak ya, itu di sana banyak orang Filistin ya. Ingat ya anak-anak orang Filistin kan orangnya besar-besar gitu ya, tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang raja mereka bernama Abimelekh. Ya, rajanya bernama Abimelekh. Nah, di tempat itu Ishak diberkati Tuhan. Nah, itu lu Bapak Ishak diberkati Tuhan ya anak-anak ya. Hari tambah hari Tuhan memberkati, Tuhan berjanji ya kepada Bapak Ishak, itu keturunanmu akan kujadikan banyak ya, seperti bintang-bintang di langit ya anak-anak. Dan itu Bapak Ishak di sana diberkati Tuhan, apa yang ia taburkan, apa bertanam, bercocok tanam, loh itu ditaburkan benih-benih. Nah, anak-anak itu berhasil, tanahnya menjadi subur ya. Tadi kan kelihatan ada anggurnya besar-besar ya. Tanamannya banyak jadi subur. Bapak Ishak tambah
kaya ya anak-anak ya, di tanah Gerar itu Bapak Ishak kaya ya. Nah, hasil tanamannya berlimpah-limpah, ternaknya banyak ya, sehingga semakin kaya. Hal ini menimbulkan hati bangsa Filistin itu iri ya anak-anak. Oh itu ya, oh itu padahal itu sumur ya anak-anak, gambarnya sumur. Yang menggali sumur itu bapaknya Ishak. Siapa yo bapaknya Ishak? Dulu siapa yo? Bapak Abraham ya. Nah itu digali lagi sama Bapak Ishak sumurnya ya. Nah banyak airnya ya anak-anak. Nah itu ada itu Raja Abimelek ya, yang pakai baju merah itu, yang Raja Abimelek ya. Dulu sumurnya itu ditutup oleh bangsa Filistin anak-anaknya, tapi oleh Ishak digali lagi dan menghasilkan air yang banyak. Nah bangsa Filistin apa tadi? Iri, cemburu ya. Waduh, kok Bapak Ishak makin hari makin kaya, tanamannya subur, ternaknya banyak. Nah, terus Bapak Ishak disuruh pergi sama Raja Abimelek ya. Nah disuruh pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau jauh lebih berkuasa dari kami kan. Pergi lagi ya, itu Bapak Ishak ya anak-anak. Tapi Bapak Ishak tidak marah. Tadi kan Tante bilang, Bapak Ishak itu hatinya penuh dengan damai. Ya, enggak suka bertengkar. Damai itu tidak bersuka bertengkar anak-anak ya. Sabar, orangnya ngalahan. Bapak Ishak ini mengalah terus ya. Nah, anak-anak orang yang seperti itu akan diberkati selalu oleh Tuhan ya. Nah, tadi Bapak Ishak pergi kemana lagi anak-anak? Pergi ke lembah Gerar, ya, ke lembahnya. Oh itu ya, anak istri diangkat lagi ya, tapi mereka diusir sama Abimelek, tapi Bapak Ishak tidak marah ya, sabar, penuh damai. Ya pergi nah, anak-anak pergi ke lembah Gerar, ke lembahnya ya. Nah, di situ Tuhan menyertai Ishak. Ishak menetap di lembah Gerar. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang telah digali Abraham ayahnya ya. Loh, itu sumurnya ya, gambarnya sumur itu ditutup anak-anak sama orang-orang Filistin itu ya. Oh, mereka jahat-jahat ya anak-anak ya. Ditutup, tapi digali lagi, digali ya sama Bapak Ishak. Digali lagi dan didapati mata air yang berbual-bual ya, airnya tahu ya berbual-bual yang banyak sekali airnya ya. No itu ya anak-anak. Nah itu dombanya bisa minum ya, segar semua. Soalnya airnya banyak. Tuhan memberkati. Anak-anak, kenapa Tuhan memberkati? Karena Bapak Ishak hatinya penuh damai, tidak marah, tidak suka bertengkar ya, suka mengalah. Maka Tuhan memberkati. Itu tadi ya, airnya banyak ya anak-anak. Nah, tetapi gembala Gerar dan gembala Ishak bertengkar memperebutkan sumur. Hal ini terjadi berulang-ulang ya anak-anak. Beling ya anak-anak ya. Apa itu? Beling itu namanya itu ya. Curang mereka ya. Oh, sumur itu digali sama Ishak, sudah keluar airnya banyak ya nak, keluar airnya banyak, ternaknya jadi banyak. Terus di situ ada gembala-gembala Gerar. Berarti kan bangsanya seperti bangsa orang Filistin ya, bukan bangsa Israel ya. Nah, anak-anak mereka bertengkar, memperebutkan lagi. Nah, Bapak Ishak suruh pergi, pokok gembalanya Bapak Ishak sama gembalanya orang-orang Gerar itu bertengkar. Nah, terus pergi ya. Nah, yang pertama ini Tante terangkan ya, sumur yang digali pertama ya sama Ishak itu namanya dinamai Esek anak-anaknya. Esek itu artinya pertengkaran. Kan tadi ini ya
digali terus bertengkar ya. Nah, yang kedua sitna. Kan tadi yaitu ya anak-anak ya, begitu air digali sama Ishak, orang Gerar malah lagi ya. Nah, terjadi permusuhan para gembala itu ya. Nah, dinamakan sitna ya, yang artinya permusuhan. Yang ketiga Rehobot, yang artinya perluasan, kelonggaran. Nah, anak-anak Bapak Ishak tadi itu mengalah ya, meskipun bertengkar ngalah, minggir lagi ya, pergi lagi ya. Nah, terus menggali sumur, keluar airnya banyak. Nah, mereka Bapak Ishak berkata pada ini ya, sebangsanya, nah kita sudah luas di sini, ada kelonggaran, sumurnya tidak ada yang memperebutkan ya anak-anak. Nah, ini ya Bapak Ishak bertempat tinggal di situ ya, di mana sumur-sumur itu dapat digali dan tidak dimusuhi siapa-siapa ya. Ya, terus menggali lagi di sana. Sumur itu Seba namanya ya, artinya perjanjian. Nah, anak-anak pada waktu tadi Bapak Ishak tadi kan disuruh pergi sama ini para gembala Gerar. Mereka pergi dan menetap di Berseba. Ya, anak-anak, di Berseba. Nah, di situ ada sumur yang membual airnya ya. Gembala-gembala itu menemukan, gembalanya Bapak Ishak menemukan sumur ya. Sumur itu dulu telah digali sama Bapak Abraham ya, itu masih ada dan airnya banyak keluar, dinamakan Seba anak-anak ya. Soalnya tempatnya di Berseba dan di situ Bapak Ishak menetap di situ ya anak-anak. Tuhan memberkati Bapak Ishak ya, bertempat di Berseba. Bapak Ishak dapat bercocok tanam dengan leluasa. Binatang-binatangnya makin hari makin banyak. Tuhan memberkati dengan kelimpahan ya. Di Berseba itu Tuhan memberkati Bapak Ishak dengan kelimpahan ya. Pada suatu hari ya anak-anak ya, pada suatu hari Raja Abimelek bersama panglima perangnya datang mengunjungi Ishak. Lah itu loh, rajanya bersama panglima ya, anak-anak mengunjungi Ishak ya. Nah, Ishak pun menyambut mereka dengan heran karena raja kan membencinya. Kan Abimelek dulu menyuruh Ishak pergi. Abimelek sangat benci pada Ishak ya. Soalnya diberkati Tuhan. Disuruh pergi, Ishak pergi dengan damai. Tapi kenapa ya anak-anak Raja Abimelek ini menemui Bapak Ishak? Nah, karena katanya karena Raja Abimelek menyaksikan kebesaran Tuhan yang telah terjadi atas kehidupan Ishak ya anak-anak. Tadinya Ishak bertanya, loh kenapa Raja kok kamu kesini? Gitu mungkin ya anak-anak. Kok kesini? Raja kan membenci saya dengan sekeluarga saya. Kok kesini? Terus katanya Raja Abimelek apa? Aku tahu engkau diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau sangat berlimpah. Makanya bangsa saya mau mengadakan perjanjian. Janji damai anak-anak, tidak bermusuhan ya. Nah, di sana di mana Berseba di tempatnya Ishak menyediakan perjamuan ya. Oh itu makan-makan, minum ya. Nah, semuanya disediakan oleh Ishak ya anak-anak ya. Nah, mereka mengadakan perjanjian persahabatan ya. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan persahabatan dengan hati penuh rasa damai dan sukacita. Nah, sekarang Bapak Ishak menetap di mana anak-anak?
di Berseba dan bertambah kaya. Terus besoknya itu anak-anak tambah kaya. Besoknya pamit pulang ya Raja Abimelek, dan mereka berjanji agar tidak bermusuhan dan hanya persahabatan saja. Nah, ini anak-anak ya, contohnya Bapak Ishak yang penuh dengan hati damai. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita hari ini ya anak-anak ya. Semua, bagi kita semua yang hidup berdamai dengan sesama. Nah, dengan sesama ya, tidak bertengkar. Anak-anak ya, kakak, adik, nggak boleh bertengkar satu keluarga ya. Waduh, anak-anak Tuhan nggak senang ya. Adiknya ini mungkin ada yang nakal, kakaknya nggak mau ngalah. Nah, mereka bertengkar, akhirnya pukul-pukulan. Waduh, itu jelek ya anak-anak. Orang tuanya jadi susah, mama papa susah kalau anak-anaknya sering bertengkar ya. Tidak menjadi berkat ya. Anak-anak kita meniru ya teladannya Bapak Ishak yang suka damai, ngalahan. Nah, kalau orang seperti itu yang suka damai, ngalahan, maka tidak ada musuh anak-anak. Semuanya akan segan, semuanya akan menghormati ya. Mungkin soalnya kan ngalah ya, apa-apa ngalah, nggak marah, nggak membenci, nggak bertengkar. Waduh, dilindungi Tuhan selalu. Seperti Bapak Ishak. Nah, anak-anak, jadi firman Tuhan mengajarkan bagi kita semua yang harus hidup berdamai dengan sesama. Dan kita tidak perlu mempunyai rasa iri. Tadi rasa iri, bangsa siapa tadi yang iri sama Bapak Ishak? Bangsa Filistin ya, hatinya iri. Akhirnya mereka jahat ya, ngusir-ngusir ya. Nah, makanya tidak boleh iri. Iri hati menimbulkan kebencian, kejahatan ya anak-anak. Nah, akhirnya dapat membunuh juga loh anak-anak. Kalau iri hati, jahat ya. Nah, itu semuanya temannya siapa? Kalau iri hati, jahat, setan. Anak-anak kan anaknya Tuhan. Maka kita harus penuh dengan kedamaian, contoh seperti Bapak Ishak. Jadi hari ini temanya hati damai ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai sekian ya. Tuhan memberkati anak-anak ya. Tuhan memberkati anak-anak yang terutama anak-anak ya, suka damai. Tuhan pasti tolong ya. Mari kita akhiri anak-anak, sore hari ini kita menyanyi, akhiri firman kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau hidup menurut firman-Mu, hati yang penuh damai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini tidak dapat sekolah minggu. Tuhan, tolong minggu depan supaya mereka dapat beribadah kepadamu. Yang sakit
Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, baik jasmani terutama rohani, juga guru-guru kami. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, Bapak Gembala juga Engkau memberkati. Engkau pakai dalam pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Beribadah semuanya loh ya.